ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad. Kita doakan panjang umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat subuh, ibu-ibu serta anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita kembali berkumpul, kita hadir istiqomah salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk ngaji subuh atau ngasuh, yang semoga duduk hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan pada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan daripada kajian kita, yaitu kitab atau risalah Arba'ur Rasail yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sampai kepada hadis yang diungkapkan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan hadisnya panjang, masih berlanjut sampai kepada tarikus sholati yudha'afu lahul azabu di'abaini wa ya'ti yawmal qiyamati wa qad ghullat yadahu ila unuqihi wal malaikatu yadribunahu wa tuftahu lahu jahannamu fayadkhulu fi babiha kasahmi fayahwi ala ra'sihi idda qaruna wa hamana fi darkil asfali minan nar. Halaman 8. Tarikus shalah, bagian baris kedua. Halaman 8 barisnya kedua. Itu kitabnya masih ada sisanya kan? Hah? Habis. Nanti sisanya kali ada yang bukan datang hari ini. Tarikus shalah yudha'afu lahul adab. Orang yang ninggalin salat itu dilipat gandakan azabnya. Dia ini jadi dua lipat. Jadi dua kali lipat. Menjadi dua kali lipat. Wa ya'ti yaumil qiyamah. Nah, dia bakalan datang hari kiamat nanti. Wa qad bullat yadahu fi unuqihi. Tangannya dibelenggu ila unuqihi, di belakang lehernya. Di orang-orang jarak gitu, jarak di depan, ada yang di belakang begitu. Makanya kita nggak boleh tuh tangan kita begini tuh lagi santai atau lagi apa, lagi jalan, tangan dua-duanya di atas kepala tuh nggak boleh, karena
yusbihu ahla nar, menyerupai penduduk neraka. Penduduk neraka modelannya begitu. Wal malaika, dan malaikat yadribunahu, mukulin dia, mencut dia, sambil dia jalan, tangannya dibelenggu di belakang lehernya, malaikat mukulin dia. Tuftahu lahu jahannam, dibukakan pintu neraka jahannam, fayadkhulu fi babiha, masuk dari pintu jahannam, kasahmi, seperti anak panah, fayahwi ala ra'sihi, jadi seperti anak panah. Anak panah kan ada ujungnya besi. Nah, ini ujungnya orang yang dilempar ke pintu jahannam, orang yang ninggalin sholat adalah kepalanya. Maka fayahwi, maka jatuh ala ra'sihi, jatuh palanya duluan. Jatuh palanya duluan. Ibda Qarun, bersama Qarun. Ini Qarun orang kaya zaman Fir'aun. Qarun ini orang kaya, kaya raya, sangat kaya. Makanya sampai ada istilah kalau nemu harta dari tanah namanya harta Qarun, harta karun. Itu harta Qarun, hartanya Qarun yang ditenggelamkan di dalam tanah. Kaya tapi banyak gaya, begitu. Haman, dan juga Haman, kemarin kita katakan dia adalah arsitek sekaligus penasihatnya Fir'aun. Fidarkil asfal minan nar, di neraka kerak paling bawah, ngumpul sama Qarun sama Haman. Kalau penasaran itu nemu harta Qarun, nih hartanya siapa? Nah, tinggalin sholat, ntar ketemu sama Qarun sama Haman. Jangan sholat biar ketemu sama Qarun. Tarikus salam, dilanjutin lagi sama Sayyidina Jibril. Idza rufi'atil luqamatu, kalau dia ngangkat suapannya, ila fihi, kepada mulutnya, qalat lahu, itu makanan, ngucap, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu, ya adu Allah, wahai musuhnya Allah, ta'kulu rizqallah, kamu makan rezekinya Allah, wala tu'addi faraidahu, tidak kamu laksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu makanannya melaknat dia. Makanan pun nasi, yang makan nasi melaknat dia, yang makan pisang melaknat dia, yang makan gorengannya melaknat dia, yang makan lopisnya melaknat dia. Begitu, bahkan kalau dia makan jengkol juga melaknat dia. Jengkol bisa melaknat orang yang nggak mau sholat. Begitu. Kalau dia makan ayam, tambah gemes lagi ayam. Udah gua lu potong, gua lu siksa, lu cabutin bulu gua, lu potong-potong, lu rebus. Bukan cuma direbus, digoreng lagi. Kan orang goreng ayam direbus dulu, udah direbus komplit, digoreng. Sekarang giliran gua ngelaknat lo, kata tuh ayam. Dasar bocah laknat lo, begitu. Ini orang yang ninggalin sholat, makanannya nyumpain dia. Makanan nyumpain dia. Gati ussalah, orang yang ninggalin sholat, yatabarra'u minhu thawbu, ketika dia melepas pakaiannya, fi jazadihi, dari badannya, ya dulu itu baju ngomong sama dia,
laula an sakharani rabbi laka la farartu minka. Kalau bukan karena Allah yang menjinakkan aku kepadamu, artinya aku dibikin pasrah, nggak bisa ngelawan, di baju kan pasrah, nggak bisa ngelawan. Kalau bukan Allah jadikan aku seperti itu, la farartu minka, aku pasti akan lari darimu. Bajunya jember mau dipakai sama dia, bajunya nggak mau. Dari hati yang lubuk hati yang paling dalam tuh baju kagak kepengen dipakai sama orang yang ninggalin sholat. Nah ini malah giro banget, sholat kagak, puasa kagak, lempengan lebaran, baju baru paling doko belinya. Paling nomor 1. Orang-orang belum mandi, dia udah mandi rapi, setengah 6, sholat subuh mah enggak, tapi berangkat mau sholat id, siap-siap mau berangkat sholat id, subuhnya enggak dikerjain begitu, karena takut terlambat sholat id katanya. Nanti kalau terlambat sholatnya di luar, enggak kebagian dalam. Ini dia, bajunya paling rapi, paling bagus. Itu apa namanya, yang hijau-hijau apa namanya kemarin, baju-baju sage, baju-baju sage. Ini besok bajunya apa ya warnanya, yang lebaran besok nih? Trennya apa ya? Nggak tahu. Mahoni, pahit dong kalau mahoni. Iya, bajunya paling rapi, paling bagus, terus islami lagi. Walaupun pakai kudungannya dicantol itu di pala, lehernya tetap ngablak begitu. Atau kadang-kadang cuma dilipet-lipet di leher doang. Seakan-akan dia paling muslimah, kayak habis benar-benar ngejalanin puasa 30 hari. Orang normalnya kan pasti 23 hari palingan, atau kurang dari 30 hari karena haid. Dia seakan-akan 30 hari nih begitu. Sholat tuh paling rapi, sejadahnya baru, memang gak pernah dipakai sejadahnya baru, mau kenanya masih bening banget, gak pernah dipakai. Dipakainya bekas tahun kemarin, sholat id. Itu pun sholat id cuma Idul Fitri yang dia sholat. Idul Adha kesiangan udah. Melek-melek cuma nyetorin kupon doang tuh, gak sholat subuh, gak sholat id, bawa kupon, saya mau ambil jatah daging. Begitu, waliyadzubillah, cuma na'udzubillah. Jadi itu baju yang dipakai nggak rela dia. Kalau bisa ngelawan dia lawan. Itu baju tuh. Ghadir salah. Ini yang ngomong malaikat Jibril, bukan sembarang orang yang bicara begini, tapi malaikat Jibril yang ngomong. Malaikat Jibril nggak ada kepentingan buat dusta, nggak ada kepentingan mau bohongin kita. Kali malaikat Jibril mau bohongin kita, mau ngapain dia bohongin kita? Nggak ada untungnya buat dia. Nggak mungkin dia berdusta. Begitu. Ghadir salah, orang yang ninggalin sholat, idza kharaja min baitihi, kalau dia ngayap keluar dari rumahnya, qalal bait, itu rumah bilang, itu rumah gerutu. Apa dia bilang? La sahibakallah fi safarik, semoga Allah tidak menemanimu dalam perjalananmu. Artinya apa? Semoga Allah tidak menjagamu, tidak melindungimu. Wala khalaqaka fi atharik, semoga Allah tidak mengganti meninggalkanmu dalam bekasmu. Artinya semoga gak dijaga barang-barangmu semua, yang ditinggal gak dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalananmu tidak dilindungi oleh Allah.
barang-barang yang kau tinggal seluruhnya tidak dijaga oleh Allah. Wala a'adaka ila ahlika saliman. Semoga kamu agak balik ke rumah ini dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan pulangnya celaka, atau sekalian pulang tinggal lama disumpahin dari rumahnya, disumpahin sama rumahnya. Kan itu saya nggak punya rumah, saya kontrakannya nyumpahin. Begitu kontrakan dia, udahlah kontrakannya nyumpahin dia lagi. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Artinya semua barang-barang yang dia gunakan itu nggak rela dia gunakan, bahkan melaknat dia, mendoakan dia dengan doa yang jelek. Ini bahayanya orang ninggalin sholat. Semuanya makanan, pakaian, rumah, bahkan boleh jadi kendaraannya juga sekalipun. Begitu. Makanya kita mesti jaga tuh sholat. Jangan sampai barang-barang yang kita beli, yang kita sayang-sayang, justru malah melaknat kita, doain kita celaka. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Qati'us shalah, dilanjutin nama malaikat Jibril. Orang yang ninggalin sholat mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dia terkutuk di masa hidupnya dan setelah matinya, dikutuk. Begitu. Qati'us shalah yamutu yahudiyan wa yub'adu nasraniyan. Orang tinggalin sholat, matinya mati Yahudi, dibangkitkan dalam keadaan Nasrani. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Ngeri nih orang tinggalin sholat nih. Apa namanya, ancamannya sangat luar biasa, menakutkan. Cuman masih aja banyak yang tinggalin sholat. Qala Imam Sya'rani fil Ubhud. Imam Sya'rani komentar. Imam Sya'rani namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Komentar terkait Uhud, kitab-kitab atau perjanjian-perjanjian. Ukhidha alaina al-ahdul 'am. Kita ini sudah diambil perjanjian secara umum min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nubayyina li tarikis shalah, untuk menjelaskan, menerangkan bagi orang yang tinggalin salat, minal falahin, dari golongan orang-orang petani, wal awam, golongan para awam, wasairil juhal, dan juga orang-orang yang gak ngerti agama. Maja'a fi fadli salawatil khamsi, apa-apa yang datang tentang keutamaan sholat 5 waktu, wa fadli ma yuzibu alaihina, dan keutamaan yang didapat terhadap orang-orang yang menekuni salat 5 waktu. Wa nakhussu bidzalika, wa nakhussu dzalika, terkhusus lagi dari itu, bimazidi ta'kidin, dan lebih dikuatkan lagi, kama akkadahu Allah wa rasuluh, sebagaimana dikuatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa qad awbala dzalika ghalibul fuqara, banyak orang lalai terhadap sholat dari kalangan orang fuqara, orang fakir. Wa talabatil ilmi'ah, dan para penuntut ilmu saat ini.
shalah. Kita lihat banyak orang yang masih kumpul sama orang-orang yang ninggalin sholat. Banyak orang yang kumpul, masih kumpul, para penuntut ilmunya, para ahli ilmunya kumpul sama orang yang ninggalin sholat min waladin, dari anak-anak, dari khatib pembantu, wasahibi teman, wa ghairihi dan yang lainnya, wa ya'ti ma'ahum wa yad'am ma'ahum wa yasta'milahu indahu fi tijarah wal imarah. Maka sama mereka duduk, ketawa, berhubungan, berdagang, berbisnis sama mereka, wa ghairi dzalika. Dan selain itu, la yubayyinu lahu qat, tidak menjelaskan baginya sama sekali ma fi tarki sholati minal isim, tentang meninggalkan sholat daripada dosa, wala fi fi'liha minal ajri, tidak juga menjelaskan mengerjakan sholat itu ada pahalanya. Wadzalika mimma yahdimuddin, itu yang dapat menghancurkan agama. Artinya secara umum nih, kata Imam Syaroni, kita ada perjanjian sama Allah, kita ada perjanjian sama Rasulullah, kita ada perjanjian untuk apa? Untuk jelasin sholat ini wajib, untuk jelasin orang yang ninggalin sholat ini bahaya. Kita jelasin sama siapa? Semuanya. Para petani, pedagang, pekerja, pebisnis. Cuma kata Imam Syaroni, kebanyakan dari kita, santrinya atau ahli ilmunya bahkan, mereka padahal bergaul dengan banyak kalangan, bergaul dengan banyak level, tapi mereka nggak mau bilangin orang-orang tersebut tentang keutamaan sholat, tentang bagaimana bahayanya ninggalin sholat. Mereka, di antara mereka ada yang ninggalin sholat dibiarkan, anaknya, pembantunya, apa namanya, temannya, begitu, nggak ngajain sholat dibiarkan, begitu. Nah yang kayak begini nih adalah pola hidup yang menghancurkan agama. Nggak mau nasihatin kiri kanannya untuk sholat, begitu. Nggak mau nasihatin kiri kanannya untuk sholat. Pulang. Nggak mau apa namanya, mengajak orang menjelaskan keutamaan sholat, atau memberitahu bahwasanya ninggalin sholat ini berbahaya. Ini termasuk adalah pola hidup yang menghancurkan agamanya. Jadi orang tak sholat dibiarin, orang tak ngerjain sholat 5 waktu tidak dinasihatin. Falaiki li akhiri kulli jahilin ma aqalla bihi min wajibat. Maka kata Imam Syaroni, jelasin dong, wahai saudaraku, kepada orang-orang yang gak ngerti agama terhadap kewajiban-kewajiban yang dia tinggalin, kewajiban-kewajiban agamanya. Wa illa, kalau kita nggak bilangin orang nggak sholat, kalau kita nggak bilangin apa namanya, ada orang nggak sholat kita biarkan, fa'anta awwalu man tusa'ar bihimun nar, maka kamu itu adalah orang yang pertama kali dinyalakan api neraka, dimasukkan ke dalam api neraka. Kama warada fil hadits sahih,
sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, fa innaka dakhilun fi man alima wa lam ya'mal bi ilmihi, karena kamu termasuk daripada golongan orang-orang yang mengerti ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu agama, tidak mengamalkan daripada ilmu yang kau ketahui. Likanna kullaman arafa syai'an, karena ini setiap orang yang tahu walaupun sedikit daripada ahkam syariah, hukum-hukum syariat, walam ya'mal bihi, dia tidak amalkan itu, wa ya'allimhu, dia tidak ajarkan itu, dia tidak jelaskan itu ghairuhu, kepada orang lain, fahuwa dakhilun fi man alima wa lam ya'mal bi ilmihi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmu agama. Begitu. Jadi kita ajarin, kita ajak, kita ingetin orang kalau nggak sholat. Kalau kita nggak berani marah-marah, kita bilangin pelan-pelan, kita nasihatin. Begitu, jangan sampai kita termasuk orang yang nggak ngamalin ilmu agama. Jangan sampai kita termasuk orang yang tahu ilmu agama tapi tak mau mengamalkan daripada ilmu agama tersebut. Rugi dia yang nggak sholat, kita yang kena musibahnya, kita yang kena balaknya, kita yang kena ancaman masuk nerakanya. Waliyatubillah, tsumma na'udzubillah. Ini apa namanya, peringatan daripada Imam Abdul Wahab Asy'arani, mana kita kumpul sama mereka, orang-orang banyak, di antara mereka ada yang tak sholat, di antara mereka ada yang tak mengerjakan sholat lima waktu, kita ingetin. Nah, kalau udah kita ingetin, ternyata mereka tetap aja nggak sholat, kita udah ingetin namanya. Nah, kalau bisa kita hindari, jangan dekat-dekat, kita hindari. Begitu, yang penting kita udah ngajak, udah ingetin, ma'alaina illa balagh. Kita ini dituntut hanya untuk menyampaikan, bukan untuk memaksakan kehendak kita. Dia harus harus ikut kita, enggak begitu. Jadi yang penting udah kita nasihatin, ayo kita sholat, ajak sholatnya, segala macamnya. Kalau emang dia nggak mau, ya udah, kecuali sama anak. Kalau sama anak harus lebih keras sedikit, jangan sampai anaknya melunjak. Kenapa? Jangan bilang anak kita bandel banget, nggak bisa dibilangin, karena kita yang bikin dia nggak bisa dibilangin. Begitu. Kenapa? Karena kita awam, kebanyakan kita manja. Anak kalau kebanyakan dimanja, sekali dua kali gak ngerasa. Nah, nanti kalau udah dewasa kita larang sesuatu, dia gak bakal mau dengar. Akhirnya kalau udah begitu, bilangnya ini anak gak tahu siapa yang ini, kok bisa gak ngerti, dibilangnya susah banget, bandel banget. Mungkin main sama teman-temannya, bukan teman-temannya yang bikin dia bandung, bukan teman-temannya yang bikin dia melawan, nggak dengerin orang tuanya, tapi orang tuanya yang bikin anaknya nggak mau dengerin orang tuanya, karena terlalu dimanja, terlalu dibiarkan, terlalu dibiarin. Kasihan, nggak usah puasa, masih kecil, nanti aja kalau udah gede. Kasihan lagi tidur ngantuk, nanti capek, kata sekolah, gak usah dibangunin sholat subuh. Begitu, kasihan, terus kasihan, sehingga akhirnya melakukan kesalahan. Biarin, masih kecil, jangan diomelin. Apalagi
apa namanya, cara mendidik orang sekarang tuh kan anak katanya nggak boleh diomelin, anak nggak boleh, bahkan nggak boleh dibilang jangan. Ya boleh diadu anak sekarang sama orang dulu begitu, boleh diadu mana yang lebih nurut sama orang tuanya, cara didikan tanpa jangan sama cara didikan langsung cubit, langsung jewel. Boleh diadu mana yang lebih nurut sama orang tuanya begitu. Tetap apa namanya, sebab itu bahkan diriwayatkan bahwasanya rahimahullah baitan, semoga Allah merahmati rumah yang di dalamnya ada khairan, ada apa namanya, rotan, ada campur begitu, artinya apa namanya, dididik untuk mendidik daripada putra putrinya, untuk mendidik putra putrinya. Makanya ada ungkapan tuh orang Arab dulu, kita ini katanya mereka, kita itu belajar di Ubin. Kita belajar di Ubin begini, keberkahannya luar biasa. Gurunya megang pecut, yang salah dipukul, kami dipukul, sehingga keberkahannya luar biasa. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tempat duduk kami lebih tinggi lagi. Kami duduknya di kursi, duduknya di kursi. Kemudian pukulan itu hilang, sehingga yang timbul bukan keberkahan tapi kekurangan ajaran. Begitu ada ungkapan semacam itu. Yang timbul kekurang ajaran. Kita lihat sendiri sekarang guru-guru itu dihormati di kelas saja, kalau di luar udah gak dihormati lagi. Bahkan di kelas pun kadang-kadang gak dihormati juga. Begitu. Padahal apa namanya, keberkahan ilmu itu ada kepada penghormatan seorang murid kepada gurunya, walaupun gurunya terlihat maksudnya kurang enak dipandang atau segala macam, tetap sebagai murid kita wajib untuk menghormati guru kita. Oke, innal muallima wa tabiba kilahuma lan yansaha idza huma lam yukrama. Itu guru sama dokter, mereka gak bakal kasih resep, gak bakal kasih nasihat yang baik buat kita biar sembuh penyakit kita, kecuali keduanya dihormatin. Kita kalau datang ke dokter tuh dokter kita hormatin, kita bagi duit malah, ya enggak, kita dokter minta, kita ngobrol-ngobrol tuh apa namanya, kita pernah anterin ke salah satu rumah sakit, cuma ngobrol-ngobrol masalah gizi, mungkin ngobrol-ngobrol 10 sampai 20 menit doang. Selesai, habis itu kita tanya bayar berapa. Ketika itu dokternya nggak langsung dokter ya, kita ke kasir langsung ngomong, cuma nggak nyampe 20 menit nggak dikasih obat nggak apa, itu kita bayar 6 juta. Kita bayar 6 juta, terus kita marah-marah, nggak kita bayar, tetap kita bayar buat ngobrol-ngobrol tentang gizi. Begitu. Emang kita harus hormati mereka sehingga mereka bisa kasih kita arahan sesuai dengan pengetahuan kedokterannya mereka. Dan begitu juga guru. Kita kalau kurang ajarannya guru, udah gak bakal ada keberkahan. Udah pasti gak akan ada keberkahan. Bahkan tuh sebagian ulama katakan kalau durhaka sama orang tua masih ada obatnya. Durhaka sama orang tua masih ada obatnya. Padahal durhaka sama orang tua dulu parah banget. Begitu. Tapi masih ada obatnya, masih ada kemungkinannya untuk dimaafkan sama Allah. Kita ambil contoh aja tuh siapa sahabat Nabi yang sulit untuk mengucapin kalimat la ilaha illallah sebab
nyakitin hati ibunya, tapi di akhir-akhir ketika Nabi mau bakar ibunya maafin, akhirnya bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Masih ada kemungkinannya. Tapi kalau ukuk syekh, durhaka sama guru, ini nggak ada obatnya, nggak ada obatnya. Makanya yang berbahaya ini adalah durhaka sama guru, sama ulama, sama kiai dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, cuma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat anak cucu kita jadi anak-anak yang rajin sholat 5 waktunya, juga terjaga untuk menjaga segala kewajiban-kewajiban Allah, dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan semoga Allah jadikan anak keturunan kita adalah anak-anak yang bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki wa Abu Yasin Hamid Al-Kaf wa Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Sayyid Ahmad Sayyid Dahlan wa jami' masyayikhina wa masyayikhina Allah yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.